Jangan takut belajar matematika. Oke, halo anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Miss Monik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai himpunan. Di sini kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal mengenai himpunan, khususnya untuk soal cerita-ceritanya di sini. Walaupun beberapa sudah kita bahas di kelas, tapi tidak apa, kita akan mengulang lagi supaya kalian semakin ingat, dan juga Miss membuat video ini supaya kalian bisa mempelajari kembali nanti ya, ketika kalian lupa atau bagaimana, kalian bisa ngecek lagi supaya memperbarui atau merefresh lagi pikiran kalian. Oke, di sini Miss ada 6 soal cerita ya, yang berkaitan dengan himpunan. Nah, ini kita akan bahas satu persatu supaya kalian bisa paham dan juga memahami permasalahan yang berkaitan dengan himpunan ini. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama, dari sekelompok anak yang banyaknya 60 orang, di antaranya 50 orang gemar basket, 40 orang gemar bulu tangkis, dan 35 orang gemar keduanya. Nah, pasti kalian udah pada paham semua nih ya. Ini ada 60 orang nih, ada 50 orang gemar basket, 40 orang gemar bulu tangkis, dan juga ada 35 orang yang gemar basket dan juga bulu tangkis. Pertama-tama di sini diminta di soal kita membuat diagram Venn-nya. Seperti yang sudah Miss ajarkan ya, menggambar diagram Venn. Untuk menggambar diagram Venn ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat persegi panjangnya dulu. Nah, persegi panjang ini yang kita sebut dengan himpunan semestanya. Setelah itu kita membuat lingkaran di dalam persegi panjang ini. Karena di sini ada yang gemar basket dan juga bulu tangkis, maka kita bisa membuat 2 lingkaran. Lalu untuk lingkarannya, posisinya kira-kira akan berpotongan atau saling lepas? Kita lihat aja berdasarkan informasi yang ada di soal. Ternyata di sini ada informasi bahwa 35 orang gemar keduanya. Wah, berarti kita bisa langsung tahu ya bahwa nanti lingkarannya akan saling berpotongan. Jadi di sini Miss akan menggambar kedua lingkaran yang saling berpotongan. Maaf ya, ini gambarnya kurang bagus. Yang penting kalian paham. Oke. Nah, sudah ya lingkarannya ini saling berpotongan. Kemudian kita namakan dulu ya, jangan lupa himpunannya kita namakan. Di sini Miss mau yang basket Miss namakan B, bulu tangkis ini Miss namakan T. Berarti di sini Miss bisa menuliskan B dan juga T. Nah, untuk menggambar permasalahan seperti ini, menggambar diagram Venn untuk permasalahan ini, kita lihat yang gemar keduanya terlebih dahulu. Berarti ada 35, kita taruh di tengah sini. Kemudian, kita akan melihat di bagian kiri sini yang basket dan bulu tangkis. Yang basket dulu. Di sini ada 50 nih, 50 orang yang suka basket atau gemar basket. Maka kita bisa menuliskan di bagian yang kosong ini itu adalah 50 dikurangi 35, yaitu 15. Jadi 50 orang gemar basket itu adalah seluruh orang yang di data di sini yang menyukai basket. Karena udah ada 35 orang nih gemar keduanya, artinya gemar basket dan juga gemar bulu tangkis. Maka sisanya yang gemar basket saja kita tuliskan di sini, yaitu 50 dikurangi dengan 35, yaitu 15, seperti itu ya. Begitu pula untuk bulu tangkis, di sini total ada 40, maka 40 dikurangi dengan 35, yaitu 5. Sehingga di sini apa ada yang kurang? Oh, ternyata ada. Di luar sini kita lihat. Kira-kira ada nggak sih yang nggak suka keduanya? Kita cek ya. Jadi karena total orangnya ada 60. Kemudian yang suka basket ada 15, yang suka keduanya 35, yang suka bulu tangkis itu ada 5. Maka kita bisa menuliskan di sini ada 5. Mengapa 5? Karena ketika kita tambahkan semuanya nih yang Miss buletin ya.
15 ditambah 35 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya 60. Atau bisa juga kita tulis seperti ini. Untuk yang di luarnya ini adalah 60 dikurangi dengan 15 dikurangi 35 dikurangi dengan 5. Kita peroleh hasilnya adalah 5 anak atau 5 orang yang tidak suka keduanya. Oh, berarti sekaligus kita bisa jawab nih yang B, karena di sini yang B itu ditanya berapa orang yang tidak gemar basket maupun bulu tangkis. Berarti di sini artinya nggak suka dua-duanya. Oh, nggak suka dua-duanya kalau dalam diagram Venn berarti ada di luar lingkaran, yaitu ada 5 orang, seperti itu. Bisa juga kita menyelesaikan ini menggunakan rumus yang sudah pernah kita pelajari di kelas terkait dengan NS sama dengan N, kalau di sini B gabung T ditambah dengan N B gabung T aksen. Karena kita tahu totalnya ada 60, kita bisa tulis 60. Banyaknya B gabung T, berarti ini kita jumlahin aja 15 tambah 35 tambah 5. 15 tambah 35 tambah 5 ditambah dengan irisannya ini. Maksud Miss yang nggak suka semuanya ya. Setelah itu kita bisa tulis 15 ditambah 35 ditambah 5, 55 ditambah banyaknya siswa yang nggak suka basket dan bulu tangkis, sehingga kita peroleh di sini banyaknya siswa yang tidak gemar keduanya itu ada 5 siswa. Ini bisa pakai dua cara ya. Kalau tidak ada yang di soal disuruh pakai apa menyelesaikannya seperti itu, kalian boleh langsung menggunakan diagram Venn atau membuat atau menuliskan rumus seperti ini, boleh ya, sepemahaman kalian. Tapi kalau misalnya selesaikan permasalahan ini dengan menggunakan rumus yang sudah diketahui. Kalau misalnya seperti itu berarti kalian harus menggunakan ini, rumusnya yang sudah kita pelajari di kelas. Selanjutnya kita lihat yang nomor 2. Dalam sebuah kelas terdapat 27 siswa gemar voli, 32 siswa gemar futsal, dan 25 siswa gemar keduanya, serta 7 siswa tidak gemar voli maupun futsal. Buatlah diagram Venn untuk keterangan di atas. Nah, kita gambar dulu aja lah ya. Diagram Venn-nya kira-kira bagaimana? Seperti yang sudah kita coba dan kita pelajari, kita buat dulu persegi panjangnya. Ini yang dinamakan semestanya. Kemudian kita lihat dalam soal, kira-kira lingkarannya ada berapa? Oh, ternyata ada 2, karena ada voli dan juga futsal. Kemudian ada siswa yang gemar keduanya. Ya udah, kita gambar aja lingkarannya ntar saling berpotongan. Kemudian kita bisa tuliskan ya, ini volinya V, futsalnya F gitu. Kita namakan himpunannya ini VF. Ingat, langkah pertama yang harus kita lakukan, menulis yang suka keduanya dulu. Karena di sini 25, berarti kita tulis ya, di tengah ini 25. Kemudian yang voli yang suka 27. Maka kita bisa tuliskan di sini berapa? Ya tinggal 27 dikurangi dengan 25, karena 27 itu semua yang suka voli. Sedangkan udah kita kurangi nih sama yang suka keduanya. Suka keduanya kan berarti suka voli dan juga futsal. Maka di sini ada 2 siswa. Kemudian yang futsal yang suka itu ada 32. Maka di sini kita bisa tulis 32 kurangi dengan 25, yaitu 7. Dan ada 7 siswa yang gemar voli. Maksudnya 7 siswa yang tidak gemar voli maupun futsal ya. Kemudian di sini yang B ditanya berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Berarti totalnya. Ya udah kita tinggal tambahin ya.
2 ditambah 25 tambah 7 ditambah 7. Menghasilkan di sini ada 41 siswa. Lalu yang C, berapa banyak siswa yang gemar voli atau futsal? Ingat ya, banyak siswa yang gemar voli atau futsal, berarti di sini ada kata atau. Kalau atau, artinya adalah gabungan. Jadi Miss bisa tulis, banyaknya siswa yang gemar voli atau futsal. Jadi N, V, gabung F. Berarti yang ada di lingkaran ini. Berarti kita tinggal tulis saja. 2 ditambah 25 ditambah 7. Di sini kita peroleh bahwa ada 34 siswa. Kemudian yang D. Yang D ini berapa banyak siswa yang gemar voli tapi nggak gemar futsal? Artinya berarti yang suka voli aja nih. Oh, ternyata yang suka voli aja ada 2 orang. Kemudian yang E, berapa banyak siswa yang gemar futsal tapi tidak gemar voli? Berarti yang suka futsalnya aja ini. Kita lihat yang suka futsal aja di sini, udah Miss benerin di sini, berarti ada 7 orang. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Maaf. Nomor 3. Nomor 3 di sini ada soalnya lagi. Mengenai pilihan ekskul, drum band, dan pencak silat disebarkan kepada 80 siswa. Hasil angket adalah 54 orang memilih drum band, 45 orang memilih pencak silat, dan 24 orang memilih kedua ekstrakurikuler tersebut. Sisanya tidak mengembalikan angket. Berapa orangkah yang tidak mengembalikan angket tersebut? Nah, untuk menyelesaikan seperti ini bebas ya. Kita mau pakai kayak gimana? Di sini Miss mau pakai diagram Venn aja lah. Supaya bisa enak ngelihatnya langsung gitu ya. Miss buat dulu himpunan semestanya. Kemudian di sini ada yang pilih keduanya nggak? Oh, ada nih. 24 orang memilih kedua ekskul tersebut. Berarti Miss bisa menggambarkannya saling berpotongan. Miss tulis langsung 24 gitu ya. Tapi Miss juga harus menuliskan nama himpunannya. Di sini drum band Miss tulis D. Kemudian pencak silat Miss tulis P. Miss ganti warnanya supaya kelihatan ya. Ini P, ini D. Ini 24. Kemudian yang D di sini kita bisa lihat total yang memilih drum band aja itu ada 54. Maka di sini Miss bisa menuliskan yang drum band ini ada 54 dikurangi dengan 24, yaitu 30. Ini yang memilih drum band saja berarti ya. Kemudian yang pencak silat, ada 45 orang nih yang pilih pencak silat. Maka karena 24 itu memilih keduanya, maka kita bisa menuliskan yang pencak silat aja 45 kurang 24. Sehingga kita peroleh di sini adalah 21. Nah, total ada 80 orang. Yang mau kita cari di sini berapa orang yang tidak mengembalikan angket. Berarti yang ada di luar lingkaran nih. Ada berapa ini siswanya yang nggak mengembalikan angket? Maka di sini kita bisa langsung aja total semuanya ada 80. Kemudian kita kurangi dengan 30, kemudian kita kurangi lagi dengan 24, kurangi dengan 21. Sehingga di sini kita peroleh 80 dikurangi dengan 75. Jadi ada 5 orang yang tidak mengembalikan angket. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 4.
Dari 120 siswa yang didata tentang acara televisi yang disukai, ada 79 orang menyukai acara sinetron, kemudian 71 orang menyukai acara olahraga, dan 12 orang tidak menyukai kedua acara tersebut. Berapa orangkah yang hanya menyukai acara olahraga? Di sini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan ini ya. Di sini Miss mau pakai rumus aja deh buat nyelesainnya. Dengan cara yang sudah kita ketahui ya, NS sama dengan NA gabung B ditambah dengan NA gabung B aksen. Nih ya rumus yang ini. Karena di sini kita tahu ada dua himpunan, yaitu orang yang menyukai sinetron dan juga yang menyukai olahraga. Di sini misalnya aja ya, yang sinetron itu A, yang olahraga itu adalah B. Karena kita udah tahu nih ada 120 siswa yang didata. Berarti kita tahu NS-nya itu adalah 120. Nah, sebelum kita lanjutkan, NA gabung B itu gimana? Rumusnya apa? Lupa nih pasti. Di sini Miss ingetin lagi ya. NA gabung B sama dengan NA ditambah NB dikurang dengan irisannya. A iris B. Seperti itu. Ini adalah rumusnya ya untuk menyelesaikannya. Sekarang berarti kita bisa nulis ini ya. NS sama dengan, ini Miss pakai kurung siku. Untuk NA gabung B-nya. NA plus NB dikurangi dengan NA iris B. Kemudian Miss tutup dengan kurung siku. Ditambah dengan NA gabung B aksen. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kalau A gabung B aksen itu adalah yang nggak suka olahraga dan sinetron gitu ya. Maka di sini kita bisa tuliskan ya satu persatu. Yang suka maksudnya yang didata itu ada 120. Sama dengan NA-nya banyak yang suka sinetron. Itu ada 79. Ditambah dengan yang suka olahraga 71. Dikurangi dengan yang suka keduanya. Nah, di sini nggak ada nih yang suka keduanya, tidak diketahui. Maka di sini kita bisa misalin aja jadi X gitu ya. Nanti X-nya ini kita cari supaya kita bisa menjawab permasalahan ini, karena di sini yang ditanya berapa orangkah yang hanya menyukai acara olahraga. Kemudian kita tambahkan dengan ini yang nggak suka keduanya, yaitu ada 12. Sehingga di sini Miss bisa tulis 120 sama dengan 79 tambah 71. Di sini kita peroleh 150 dikurangi X ditambah 12. Kemudian 120 sama dengan 162 dikurangi dengan X. Lalu di sini X-nya kita bisa pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi X sama dengan 162 dikurangi dengan 121. Sehingga kita peroleh di sini X-nya itu adalah 42 orang atau siswa sama ya. Nah, X-nya itu tadi apa? Gabungannya. Gabungannya itu adalah maksudnya irisannya. Adalah irisannya yang suka sinetron dan juga olahraga. Sehingga kita bisa menuliskan yang suka sinetron dan olahraga itu ada 42 orang. Lalu berapa ya orang yang suka acara olahraga saja? Ya udah, ini bisa kita langsung kerjakan, atau supaya kalian gampang atau mau pakai diagram Venn lagi boleh. Kita gambar dulu diagram Venn-nya. Gambar himpunan semestanya dulu. Kemudian kita gambar diagram Venn-nya.
Di sini ada 42 ya, 42. Di sini misalkan tadi A sama B, A-nya sinetron, B-nya yang olahraga. Maka yang suka sinetron aja ya udah kayak tadi ya, 79 itu semuanya yang suka sinetron. Maka yang suka fit sinetron saja 79 dikurangi dengan 42. Sehingga di sini kita peroleh 37 yang suka sinetron saja. Sekarang kalau yang suka olahraga saja, 71 kita kurangi dengan 42, yaitu 29. 29 ini yang nggak suka, yang suka olahraga saja. Dan juga yang nggak suka semuanya itu ada 12. Ini supaya lebih lengkap diagram Venn. Sehingga jadi banyaknya siswa yang hanya menyukai acara olahraga adalah 29 siswa. Seperti itu ya caranya. Sepenangkapan kalian bagaimana, itu boleh kalian kerjakan. Selanjutnya kita ke nomor 5. Nah, ini ada 3 nih. Ada 3 himpunan nanti di dalam himpunan semesta. Dalam kelompok anak, setelah diadakan pencatatan mengenai olahraga kegemarannya, didapat data sebagai berikut. 20 anak gemar voli, 18 anak gemar basket, 25 anak gemar sepak bola, 12 anak gemar voli dan basket, 10 anak gemar basket dan sepak bola, 13 anak gemar voli dan sepak bola, 8 anak gemar ketiga jenis olahraga tersebut, dan 9 anak tidak gemar ketiganya. Nah, ini kalau ada 3, gimana ya cara kita menyelesaikan permasalahan kayak gini? Nah, pertama nih, kita disuruh buat diagram Venn-nya. Ya, kita buat dulu bersama-sama diagram Venn-nya. Kemudian, kira-kira antar ketiganya bakalan gimana posisi lingkarannya? Kita lihat di sini ternyata ada 8 anak yang gemar ketiga jenis olahraga tersebut. Gitu ya. Jadi ada 3 yang gemar, ada yang gemar ketiga olahraga tersebut. Sehingga nanti di sini ada 3 lingkaran yang saling berpotongan semuanya. Jadi 3 lingkaran ini saling berpotongan semuanya seperti itu. Seperti ini, jadi berpotongan ketiga-tiganya. Kemudian di sini kita namain dulu ya, jangan lupa. Misalnya yang voli Miss mau V, basket B, sepak bola A gitu. Miss tulis ya V, B, dan juga A. Kemudian kira-kira yang mana dulu yang bakalan kita isi? Yang kita isi yang gemar ketiga-tiganya dulu. Ada 8 yang gemar ketiga-tiganya. Nanti kita bisa isinya yang perpotongan itu 3 lingkaran tersebut, yaitu ada di sini nih. Nah, nih ketiganya di sini ya berpotongannya lingkarannya. Kalau di sini cuma voli dan basket, di sini cuma voli dan sepak bola, di sini hanya bola dan juga basket. Nah, jadi di sini nih yang 8. Kemudian kita isinya setelah yang ketiga yang suka ketiga olahraga tersebut, yang 2-2. Kita mulai dari voli dan basket. Nih, di sini yang suka voli dan basket itu ada 12. Nah, kita nggak bisa langsung nulisin 12 di sini. Tetapi 12 kita kurangi dengan 8. Seperti itu. Jadi di sini kita tulis 4. 12 dikurangi dengan 8. Lalu, yang basket dan sepak bola. Di sini ya, kita mau isi yang ini. Nah, basket dan sepak bola ini
ada 10, tapi di sini udah ada 8. Jadi kita tulisnya 10 dikurang 8, yaitu 2 kita tulisnya. Begitu pula untuk yang voli dan juga sepak bola. Karena ada 13, maka di sini kita isi 13 dikurangi 8, yaitu ada 5. Seperti itu. Baru setelah itu kita isi yang di sini-sininya. Dan juga di luar lingkaran. Ya, di luar lingkaran dulu boleh. Karena di sini ada 9 anak yang tidak gemar ketiganya. Kita tulis aja di luar ada 9. Kemudian yang sini berapa ya kira-kira? Oke, kita lihat. Pertama voli. Total yang suka voli ada 20. Maka nanti di sini satu lingkaran voli ini, yang himpunan voli, itu totalnya harus 20. Karena ini kita udah keisi nih, ada 5 sama 8 sama 4. Totalnya itu udah 17. Maka kita isi 3 di sini supaya jadi genep, ada 20, kayak gitu. Begitu pula untuk yang basket. Basket di sini ada 18 total yang suka semuanya. Sedangkan di sini udah kita isi ada 4, 8, 2. Udah kita isi 14. Supaya jadi 18, maka kita tulis di sini 4. Begitu pula untuk yang sepak bola, ada 25 yang suka sepak bola. Kita udah isi di dalam lingkaran yang sepak bola ini 5, 2, 8. Yaitu 10 ditambah 5, 15. Berarti kita tulis di sini 10 supaya totalnya di sini jadi 25. Seperti itu ya. Ya, udah gampang kan jadinya menyelesaikannya. Ya, pokoknya yang pertama dari yang gemar ketiganya, kemudian yang dua-dua gemarnya, baru sisanya yang lainnya. Seperti itu. Sekarang yang ditanya yang di B di sini adalah tentukan banyaknya anak dalam kelompok tersebut. Ada berapa ya anak yang suka anak yang didata? Ya udah kita tinggal tambahin aja satu persatu. Ada 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 10 ditambah 9. Jadi kita totalin semua nih yang ada, angka-angka yang ada di sini. Totalnya ada 3, 4, 8, 5, 2, 10, 9. Itu kita tambahin semua untuk mendapatkan hasil atau jumlah anak dalam kelompok tersebut. Yaitu jumlahnya ada 45 anak. Kemudian yang C. Yang C di sini, berapa banyak anak yang menyukai voli atau basket atau sepak bola? Nah, di sini seperti yang sudah kita pelajari, kalau atau merupakan gabungan. Sehingga di sini karena ditanya berapa banyak sih anak yang suka voli atau basket atau sepak bola? Maka kita lihat yang ada di dalam lingkaran ketiga-tiganya ini. Ada berapa totalnya? Kita jumlahkan semuanya. Di sini bisa tulis notasinya N, V, gabung B, gabung A. Kita tambahin ya. 3 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 8, ditambah 5, ditambah 2, ditambah 10. Jadi kalau gabungan ingat ya, semuanya ada di lingkaran ini. Totalnya itu ada berapa? Sehingga di sini kita peroleh ada 36 anak. Seperti itu. Kemudian terakhir ya, nomor 6. Di sini Miss taruh bawah. Dalam sebuah kantor terdapat 48 orang karyawan. Setelah dilakukan pencatatan mengenai jenis minuman yang disukai, diperoleh data sebagai berikut. Nih ya, ini 23 orang suka minum susu, 19 orang suka minum teh, 20 orang suka minum kopi, 13 orang suka minum susu dan teh, 9 orang suka minum susu dan kopi, 7 orang suka minum teh dan kopi, dan 5 orang menyukai ketiga minuman tersebut. Buatlah diagram Venn berdasarkan keterangan di atas dan berapa orang yang tidak menyukai ketiga minuman tersebut. Oke, kita gambar lagi ya diagram Venn-nya. Kita gambar himpunan semesta yang terlebih dahulu. Kemudian karena di sini ada 5 orang yang suka ketiganya, berarti kita buatnya kayak yang nomor sebelumnya. Ada 3 lingkaran yang saling berpotongan.
Setelah itu kita namakan dulu himpunannya. Susu misalnya U gitu ya. Teh T, kopi K gitu ya. Maka di sini bisa tuliskan U, T, dan juga K. Kemudian kita lihat yang suka ketiganya ada 5. Kita tulis di sini. Kemudian kita lihat yang 2-2 ya, yang suka 2-2. Minum susu dan teh, berarti U sama T. Susu dan teh, ada 13, sudah kita pakai 5. 13 dikurangin 5, yaitu 8 di sini kita tulis. Kemudian yang susu dan kopi. Susu, kopi. Ada 9, udah kita tulis 5, berarti kita tuliskan di sini ada 4. Begitu pula yang teh dan kopi, di sini ada 7, udah ditulis 5, berarti di sini 2. Kemudian baru yang sininya. Kita tuliskan di sini, berarti yang suka susu itu total 23. Di sini sudah kita pakai 8, 5, sama 4. Sudah 17. Maka di sini kita bisa tuliskan ada 6 orang yang suka minum susu. Kemudian yang suka teh, itu ada 19. Di sini totalnya itu udah 15, berarti kita tulis di sini ada 4. Yang kopi ini 20 orang. Di sini udah kita tulis 11, sehingga kita bisa tulis di sini ada 9. Kemudian, apakah ada yang nggak suka ketiganya? Kita lihat, total di sini ada 48 orang karyawan. Artinya, jumlah seluruhnya di sini dalam persegi panjang ini ada 48 nih. Kita hitung dulu, apakah di sini udah 48? Kita hitung dulu, di sini ada 6, 8, 4, 5, 4, 2, dan 9. Ternyata di sini totalnya itu baru 38 nih. Maka di luar sini bisa kita tulis ya, ada 10. Karena totalnya ada 48. Yang di dalam lingkaran baru 38 nih jumlahnya. Maka yang di luar lingkaran ada 10. Sehingga untuk menjawab yang B, kita bisa langsung berapa orang yang tidak menyukai ketiga minuman tersebut? Ya berarti ada 10 orang. Nah, cukup jelas ya terkait dengan materi himpunan ini. Saya kira sudah cukup jelas, silahkan dipelajari kembali sehingga kalian paham ya, paham benar-benar mengenai himpunan ini dan kalian bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini, selamat mengerjakan tugasnya dan juga sehat selalu ya buat kalian semua. Oke, goodbye semuanya.